Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Sultan Hasanuddin. Di sini kami akan menjelaskan permasalahan masyarakat di era pandemi, yaitu permasalahan sosial dan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Gina Desfitriana dan rekan-rekan saya yaitu Echa Ayu Saputri, Anissa Melati Anastasia, Ataya Zunida Motumona, Della Nur Indria, Nanda Wahyuni Agustina, Jessica Wasefania Manalu, dan Dea Lestari. Sebelum masuk ke topik, yuk kita lihat cuplikan berikut ini. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh kita informasi terkait dunia ekonomi dan bisnis di mana jumlah pengangguran baru bertambah 2,67 juta orang akibat pandemi COVID-19. Kawanan perampok sadis yang biasa beraksi dengan senjata tajam ditangkap Satreskrim Polresta Parelang, Batam, Kepulauan Riau. Aksi keempat pelaku di sejumlah tempat terekam kamera. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak kepada pendidikan, kehidupan sosial, dan perekonomian masyarakat. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan dan miskin. Aktivitas ekonomi tersebut menyebabkan masyarakat yang berdagang mengalami penurunan ekonomi untuk keberlangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak ekonomi akibat pandemi ini. Pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitas selanjutnya. Seperti yang kita lihat pada video sebelumnya, kita tahu bahwa COVID-19 sudah sangat berpengaruh bagi kita dalam berkehidupan. COVID-19 sudah banyak mengambil hal-hal penting dalam kehidupan kita. Krisis di sektor kesehatan akibat adanya pandemi COVID-19 turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk diantaranya adalah memberikan dampak bagi kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Hal ini terlihat pada bagaimana angka kemiskinan pada September 2020 meningkat dibandingkan pada Maret 2020. Terlebih jika dibandingkan dengan persentase dan jumlah penduduk miskin Indonesia yang sebelumnya mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Kondisi peningkatan angka kemiskinan ini merupakan akibat dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada April 2020 yang menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum sehingga memengaruhi pendapatan dan konsumsi masyarakat. Nah, pemerintah Indonesia telah merespon krisis akibat pandemi ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan mengatasi dampak pandemi yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang belum merasakan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, sehingga terjadi kemiskinan dan ketimpangan sosial, yaitu pengangguran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akibat permasalahan kriminal di masyarakat selama era pandemi. Jadi ada teori menurut Robert Hamilton yang menyatakan bahwa dasarnya manusia itu baik, namun karena adanya kondisi sosial yang mengakibatkan tekanan atau stres, maka terjadilah ketegangan atau strain yang bersumber dari 4 faktor, yaitu yang pertama, gagal mencapai tujuan yang bernilai positif, hilangnya stimulasi positif dalam diri, dan hadirnya stimulasi negatif, serta yang keempat, adanya perbedaan antara ekspektasi dan harapan. Teori ini sesuai dengan keadaan di masa pandemi saat ini, di mana mayoritas masyarakat yang mulai dari kelas ekonomi yang tinggi hingga kelas ekonomi yang rendah mengalami krisis ekonomi yang parah. Kebutuhan-kebutuhan primer maupun sekunder sulit untuk dipenuhi hingga menimbulkan perasaan tertekan atau stres. Maka dari tekanan tersebut berujung terjadinya kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan pembegalan demi mengurangi tekanan yang dirasakan serta memenuhi kebutuhan mereka tanpa mempertimbangkan hukum yang berlaku. Baik, kita ketahui di Indonesia sendiri korupsi sedang merajalela dan belum ada itu cara untuk memberantas korupsi internal dan faktor eksternal. Diketahui kalau faktor internal itu faktor yang ada di dalam diri sendiri. Kalau yang faktor eksternal itu berasal dari luar diri, seperti ekonomi, faktor ekonomi, dan faktor politik, faktor organisasi, dan lainnya.
Jenis dan bentuk korupsi pun bermacam-macam, yaitu seperti yang pertama itu pemerasan, yang kedua penyuapan, yang ketiga penggelapan, yang keempat itu kecurangan, dan lainnya. Mengatasi pengangguran di masa pandemi seperti ini, yang pertama dapat berwirausaha kecil-kecilan, seperti dia bisa menjahit. Dari hasil karyanya tadi bisa dipromosikan di media sosial. Sekarang zamannya sudah canggih, tidak hanya lingkungan sekitar yang dapat mengetahui hal tersebut. Nah, dari penjelasan saya tadi, jika pengangguran tersebut dapat teratasi, maka kemiskinan bisa diselesaikan. Contoh lainnya, integrasi penyaluran bansos dan pengelolaan APBN secara cermat, dan masih banyak lagi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan melakukan kriminalitas, yaitu dengan tindakan satu sistem abilistik, yaitu tindakan pencegahan kejahatan dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan. Ada pula yang kedua, yaitu sistem moralistik. Di sistem moralistik itu melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu melalui penerangan atau penyebarluasan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seorang agar dapat terhindar dari nafsu dan ingin berbuat jahat. Ada juga, 1. Adanya tindakan yang tegas dari aparat hukum. 2. Tidak melakukan tebang pilih, yakni berlaku tidak adil terhadap pelaku kejahatan. 3. Tidak membedakan dalam hal perlakuan berdasarkan tingkat ekonomi. Ada juga menjunjung tinggi norma-norma seperti norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Tidak mengikuti emosi atau tidak mudah terpancing emosi. Peran orang tua semakin ditingkatkan dan meningkatkan kerjasama antara aparat atau pihak tertentu dengan seluruh masyarakat demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih cara mengatasi tindakan korupsi. Tindakan pidana korupsi saat pandemi dapat ditekankan dengan transparansi keuangan yang jelas, ketegasan Presiden untuk menyalurkan bantuan dengan baik dan transparan. Selain itu, perlu memiliki rasa curiga dalam setiap proyek yang melibatkan banyak uang di dalamnya. Yang terakhir, Indonesia harus menetapkan hukuman yang setimpal kepada para koruptor, misalnya dengan hukuman mati. Hal tersebut semata-mata kita lakukan agar masyarakat berpikir 2 kali untuk melakukannya. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi gimana nih teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari rekan-rekan saya bahwa dapat kita ambil kesimpulan, permasalahan yang terjadi ini diakibatkan karena meningkatnya angka kemiskinan. Nah, meningkatnya angka kemiskinan ini dikarenakan adanya PHK itu sendiri. Sehingga masyarakat mengalami krisis ekonomi yang parah. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder itu sulit untuk terpenuhi, sehingga masyarakat mengalami perasaan tertekan. Nah, perasaan inilah yang memicu timbul adanya tindak kejahatan. Tindak kejahatan itu sendiri dapat seperti pencurian, perampokan, ataupun kejahatan yang lainnya. Tetapi masyarakat memiliki solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan cara berwirausaha kecil-kecilan dengan memanfaatkan keterampilan yang kita punya. Seperti misal kita bisa menjahit baju, maka kita dapat membuka usaha jahit dengan dapat meningkatkan ekonomi kita sendiri nantinya. Ataupun ada tindakan tegas dari aparatur sipil, aparat hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan kejahatan.